Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, apa kabar semuanya? Saya kena percaya kita ada dalam keadaan yang luar biasa, amin. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Karena di tempat ini ada hadiratnya yang begitu luar biasa. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Di hadirat-Mu, tempat yang ku rindukan, nafas hidupku dan sumber kekuatan. Di sana Kau nyatakan isi hati dan rindumu, sehingga ku mengerti berharganya hidupku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Hadirat-Mu yang membawaku, terima semua janji-Mu, mengubah hidupku menjadi indah. Hadirat-Mu yang menguatkan aku di dalam pengharapan. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Yesus, untuk selamanya hiduplah dalamku. Haleluya, mari sama-sama kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Setiap hadirat-Nya ada di tempat ini menguasai hati dan pikiran kita. Haleluya, serukan namanya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perkenanan-Mu Bapa. Oh, ku bersyukur kepadamu. Ku bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Oh, sana bagi-Mu Tuhan. Sama-sama kita katakan. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Segala puji, segala puji, segala hormat, segenap hati
sebagai persembahan, yang sebagai persembahan, sebagai persembahan yang hidup bagimu. Haleluya, berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, terima kasih Tuhan. Berkatalah di tempat ini Bapa, kami siap memuji dan membesarkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sukacita dan pengharapan ada di tempat ini. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan. Apa kabar semuanya? Haleluya. Saya yakin dan percaya segala pujian, hormat, kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Mari sama-sama kita naikkan syukur kita. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Katakan, ku mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Semuanya angkat tangannya ya. 2, 4, soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ku mau bersoraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kasih setia-Mu melimpah dalam hidup kami Tuhan selama-lamanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Engkaulah menara dan kota perlindungan. Yeay. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak
kasih setiamu selama-lamanya bagi hidupku Tuhan. Haleluya. Berikan sorak-sorak buat Tuhan Yesus. Amin. Tiba saatnya kita akan masuk ke dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya doa bisa mengubah segala sesuatu. Kami mengatakan pujian ini dengan iman kami. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu, doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandangmu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya. Dan bila doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan, seperti batang air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu, doa mengubah segala sesuatu. Sebab doa mengubah segala sesuatu. Haleluya, haleluya, shalom, puji nama Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Senang sekali saya dapat menjumpai Bapak Ibu serta saudara sekalian. Hari ini berkenaan dengan awal bulan, gereja mengadakan perjamuan kudus. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang perjamuan Tuhan. Beberapa waktu lalu di gereja ada orang yang mengambil tubuh Tuhan, roti dan air anggur, dia belum dibaptis selam. Nah, hari ini saya mau beritahukan syarat-syarat apa orang-orang bagaimana yang boleh, jemaat seperti apa yang boleh mengikuti perjamuan Tuhan ini. Nah, sebelumnya mari kita baca 1 Korintus pasal 11
ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-26. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan. Kami boleh melewati bulan Mei. Terima kasih buat segala berkat. Terima kasih di mana Tuhan telah membuktikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Dan hari ini kami berada di awal bulan Juni. Tuhan Yesus, kami bersyukur sebab Engkau sangat baik dan mengasihi kami. Di awal bulan ini kami umat Tuhan juga akan bersama-sama menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan hari ini hamba-Mu akan menyampaikan firman berkenan dengan perjamuan Tuhan terakhir 2000 tahun yang lalu. Doa hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Kiranya firman ini boleh menjadi berkat, menjadi kekuatan, menjadi jawaban di dalam setiap kerinduan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur dan sambut firman. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, perjamuan Tuhan. Nah, perjamuan Tuhan dengan murid-muridnya. Apa arti perjamuan Tuhan bagi pengikutnya, bagi kita semua pengikut-pengikutnya? Saya akan membaca di dalam kitab suci Matius passalnya yang ke-26, ayatnya yang ke-29. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ini perlu kita garis bawahi. Ya, untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak makan dan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam pekerjaan Bapakku. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu serta saudara sekalian, di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan 26 yang baru saja kita baca, ini diambil oleh Rasul Paulus tentang perjamuan Tuhan bersama murid-muridnya sebelum Yesus mati di kayu salib. Nah, arti dari perjamuan Tuhan adalah kita umatnya, saudara dan saya, memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu Kalvari. Nah, saudaraku, mungkin Bapak Ibu bertanya, mengapa kita perlu memperingati perjamuan Tuhan ini? Pertama saya mau beritahukan, karena perjamuan Tuhan ini sangat penting bagi kita pengikut Kristus. Saudaraku, karena ini adalah perintah Tuhan. Nah, kalau perintah Tuhan kita harus lakukan. Karena perintah Tuhan kita harus laksanakan, karena ini perintah Tuhan. Presiden saja memerintahkan kepada menteri harus pergi ke daerah Papua. Mereka harus pergi. Ini perintah presiden. Sekarang Bapak Ibu serta saudara sekalian, ini perintah Sang Juru Selamat. Agar supaya murid-murid dan saudara dan saya melaksanakan apa yang disebut dengan perjamuan Tuhan. Sering kita sebut juga perjamuan kudus. Nah saudara, perintah harus dilakukan, tidak boleh tidak. Nah, kedua, perjamuan Tuhan kita lakukan untuk mengingat pengorbanan Yesus Kristus Tuhan kita di atas kayu salib Kalvari. Kita harus ingat kebaikannya. Saudaraku, kita harus ingat bahwa Yesus telah berkorban untuk kita.
Yang ketiga, perjamuan Tuhan kita lakukan untuk memperingati kasih yang besar bagi kita umatnya. Haleluya. Karena kasihnya, Yesus turun dari surga untuk berkarya keselamatan buat saudara dan saya. Saudara, dengan kita melakukan perjamuan kudus, perjamuan Tuhan, ini mendorong kita umatnya untuk tetap setia dalam mengiringi Tuhan Yesus. Haleluya saudara. Karena di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Apa Pak Pendeta? Di luar Tuhan tidak ada keselamatan. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 katakan bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Kristus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudaraku, tidak ada keselamatan di dalam siapapun di dalam dunia ini, ya. Tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya kita peroleh di dalam Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib menanggung dosa saudara dan saya. Saudaraku, Alkitab juga memberitahukan dalam Injil Yohanes 14 ayatnya yang ke-6 katakan, kata Yesus kepada murid-muridnya, akulah, Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, Tuhan Yesus. Jadi manusia selamat hanya melalui Yesus. Jalan kita ke sorga hanya satu jalan, melalui Yesus. Tidak ada jalan lain. Saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Jalan keselamatan itu hanya satu, melalui Yesus. Melalui Yesus saudara dan saya diselamatkan. Nah, kekasih dalam Tuhan, apa syarat kita melakukan perjamuan Tuhan? Perjamuan sering kita sebut perjamuan kudus. Yang pertama, saudara dan saya harus terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, harus percaya Yesus. Pertama, saudara harus percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan sudah mengundang Yesus masuk Tuhan, mengundang Yesus dalam hati Bapak Ibu serta saudara sekalian. Nah, itu paling penting. Ya, terima Yesus, percaya Yesus. Dan yang kedua, sudah lahir baru, bertobat. Artinya kita sudah tinggalkan hidup lama. Dosa-dosa kita sudah tinggalkan dan kita hidup bersama Yesus dalam hidup yang baru. Bertobat artinya kita kuburkan hidup kita yang lama, dosa-dosa yang lama, kebiasaan-kebiasaan lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tinggalkan. Artinya kita tinggalkan, kita mau bertobat. Haleluya. Dan yang ketiga, syarat Bapak Ibu mengikuti perjamuan Tuhan atau yang disebut dengan perjamuan kudus, yaitu Bapak Ibu sudah dibaptis selam, ya. Baptis selam artinya mati bersama Yesus dan bangkit bersama Yesus dalam hidup yang baru. Baptisan selam itu dilakukan oleh hamba Tuhan. Pada zaman Yesus dulu yang membaptis Yesus adalah Yohanes Pembaptis. Kalau zaman sekarang yang membaptis para hamba-hamba Tuhan, ya, para hamba-hamba Tuhan, gembala-gembala, ya, mereka yang akan melakukan baptisan selam. Jadi sekali lagi, syarat orang mengikuti perjamuan Tuhan itu adalah mereka yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kedua sudah bertobat, dan ketiga sudah dibaptis selam. Nah, saudaraku, karena hal ini saya mau beritahukan kepada kita karena beberapa waktu lalu saya melihat, bulan lalu saat saya memimpin perjamuan kudus di gereja, ada orang yang mengambil perjamuan kudus sedangkan dia belum dibaptis selam, ya. Nah, saudaraku, saya mau ingatkan, jangan mengambil tubuh dan darah Tuhan kalau kita belum percaya Yesus, belum lahir baru, belum dibaptis selam. Nah, saudaraku, saya mau beritahukan, jika syarat ini belum kita lakukan, sebaiknya kita jangan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Mengapa? Saya mau katakan mengapa. 1 Korintus pasalnya yang ke-11 ayat 27 katakan begini. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh
dan darah Tuhan. Berdosa. Dikatakan saudara kalau tidak layak mengambil tubuh dan darah Tuhan, saudara berdosa. Saudara berdosa. Nah, saudara, saya mau beritahukan, Alkitab katakan tidak sedikit orang yang sakit karena mereka makan tubuh Tuhan tidak layak. Ada di antara mereka karena tidak layak mengambil tubuh dan darah Tuhan, ada di antara mereka meninggal. Itu artinya dihukum oleh Tuhan. Nah, itulah sebabnya saya mau beritahukan, karena perjamuan kudus ini sangat penting, sakral. Jangan sembarangan kita mengambil tubuh dan darah Tuhan. Jangan sembarangan kita makan tubuh dan darah Tuhan. Nah, kalau begitu, bagaimana cara kita dapat mengikuti sakramen perjamuan kudus? Seperti yang dilakukan oleh murid-murid Yesus 2000 tahun yang lalu bersama Tuhan, yang disebut dengan perjamuan Tuhan. Perjamuan terakhir. Makan terakhir bersama-sama dengan murid-murid. Pertama, setiap kita harus mengakui, ya, setiap kita mengakui diri kita sendiri, ya, bahwa mungkin saya ada salah. Ya. Kita harus periksa diri, introspeksi diri, ya. Kita minta ampun jikalau kita ada dosa dan kesalahan kepada Tuhan. Kita minta ampun atas kesalahan kita. Ya. Berikutnya, perjamuan Tuhan ini adalah kita bersekutu dengan Tuhan melalui roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan air anggur melambangkan darahnya. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, ini sangat sakral. Jadi kita introspeksi diri, kalau ada salah kita minta ampun kepada Tuhan. Kita minta Tuhan sucikan kita. Setelah itu baru kita mengikuti perjamuan kudus. Kita bersekutu dengan Tuhan melalui roti yang melambangkan tubuh Tuhan dan air anggur melambangkan darahnya. Nah, berikutnya, perjamuan Tuhan itu adalah suatu proklamasi bagi diri kita bahwa pengorbanan Yesus di salib sangat sempurna buat saudara dan saya. Saudara, kalau kita lihat rute perjalanan Yesus menuju ke salib, luar biasa. Begitu mengerikan. Tapi itu Tuhan Yesus menjalani semua prosesi itu agar supaya saudara dan saya tidak masuk ke dalam api neraka, tapi saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan surga. Yesus rela menderita buat saudara dan saya. Haleluya. Itulah sebabnya saya katakan penyaliban Yesus di Kalvari, ya, suatu pengorbanan yang sangat-sangat sempurna. Itulah sebabnya saya memberitahukan, jangan salibkan Yesus untuk kedua kali. Ya. Dan apa dampak kita mengikuti sakramen perjamuan kudus itu? Pertama, hidup kita diperbaharui, hidup kita dikuduskan. Haleluya. Hidup kita disempurnakan, hidup kita menjadi seperti Yesus, serupa dengan Yesus. Nah, saudaraku, ketika kita hidup kudus, apa-apa gampang, saudaraku. Saudara, orang kudus akan menerima janji Tuhan. Apa janji Tuhan buat kita orang-orang yang dikuduskan? Oh, banyak sekali di Alkitab ini. Ada kurang lebih 32.000 janji bagi orang-orang yang hidup kudus, hidup yang hidup benar. Saudaraku, saya mau beritahukan hari ini, saya hanya mau sampaikan 3 janji Tuhan bagi saudara yang hidup kudus. Mazmur 191 ayatnya, Mazmur 91 ayat 9 katakan, Tuhan melindungi kita dari bahaya. Sekali lagi, Mazmur 91 ayat 9 katakan bahwa janji Tuhan akan melindungi kita dari bahaya. Saudaraku, beberapa bulan lalu ada jemaat gereja kami, ya, anaknya main musik di gereja, ya. Lalu dia kabarkan bapaknya meninggal, tapi bapaknya sendiri bukan gereja kita. Gereja yang lain. Nah, sudah panggil hamba Tuhan dari gereja yang lain itu, gereja dari ayahnya, untuk mengadakan sakramen atau upacara pemberangkatan jenazah. Tapi ketika dikabarkan oleh keluarganya bahwa kepada
hamba Tuhan atau gereja itu orang tuanya sakit, meninggal karena COVID-19, akhirnya mereka lakukan itu secara virtual, ya, melalui streaming. Mereka tidak mau datang ke rumah sakit atau ke rumah duka, hamba Tuhan itu. Nah, lalu diberitahukan kepada saya untuk supaya saya datang. Ketika saya tanya, bapakmu sakit apa? Dia bilang, sakit COVID-19. Saya langsung bilang, tidak bisa ke sana. Nah, rumah sakit juga tidak bisa menerima orang sehat datang ke rumah sakit. Apalagi orang meninggal karena COVID-19. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, itu kira-kira jam 7 atau jam 8 malam diberitahukan. Lalu saya menolak, tidak. Nah, bagaimana dengan gereja orang tuamu? Oh ya, ada, tapi pelayanannya melalui virtual, ya, melalui streaming. Mereka tidak begitu puas. Nah, Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, jam 11 atau jam 12 malam, anaknya telepon lagi, Pak, saya minta kesediaan Bapak pendeta untuk memimpin pemakaman walaupun memimpin pemberangkatan jenazah di rumah sakit sebelum ayah saya dikebumikan. Jam 7, jam 8 malam dikabarkan, saya menolak. Tapi jam 12 malam itu menjelang pagi, saya katakan siap mau datang. Jam berapa? Jam 6, jam 7 pagi. Ya, jam 6 pagi saya sudah berangkat. Jam 7 sampai jam 7 lebih saya sudah sampai di rumah duka, dan di sana saya memimpin ibadah tentu sesuai dengan protokol kesehatan. Dan kemudian Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, setelah saya memimpin ibadah, sekalian doa pemberangkatan jenazah, ya. Saya tidak ikut di pekuburan, tapi saya hanya memimpin di rumah duka. Ini yang saya mau katakan, bahwa Tuhan melindungi saya. Orang lain tidak mau datang, tapi saya memberanikan diri bahwa janji Tuhan dalam Mazmur 91, Tuhan melindungi saudara dan saya dari bahaya. Bahaya apa? Saya mau katakan, di depan mata itu bahaya COVID-19. Janji Tuhan yang kedua adalah apa? Tuhan berjanji melindungi dari malapetaka. Ya, Mazmur 91 ayat 10, melindungi dari malapetaka. Harusnya kita mengalami bahaya, kecelakaan atau lain sebagainya. Tapi karena Tuhan, saudara dilindungi. Itu janji Tuhan bagi orang-orang kudus, orang-orang benar. Haleluya. Yang ketiga, saudaraku, Mazmur 91 ayat 11 katakan, malaikat diperintahkan untuk menjaga kita. Haleluya. Saudara, pastikan janji Tuhan berfirman bahwa Allah diperintahkan untuk menjaga kita di depan, di belakang, di kiri, dan kanan. Saudaraku, orang-orang yang dibenarkan oleh darahnya, orang-orang kudus, saudara dan saya, akan dilindungi oleh Tuhan daripada bahaya. Tuhan akan menjaga kita. Tuhan Allah memerintahkan malaikatnya untuk melindungi kita, untuk menjaga kita, sehingga tidak ada bahaya menimpa kita. Haleluya. Ketika kita hidup kudus, maka Allah selalu mengingat kita, karena kita berharga di mata Tuhan. Sekalipun tantangan luar biasa yang menghadapi kita, Tuhan akan beserta dengan kita. Haleluya, haleluya. Sekalipun permohonan doa kita kepada Tuhan, ya, mungkin yang kita naikkan kepada Tuhan, doa yang kita naikkan hanya sederhana, tapi saya mau katakan Tuhan mengabulkan doa yang kita panjatkan, walaupun tata bahasanya tidak sesuai dengan bahasa yang kita naikkan kepada Tuhan tidak sesuai dengan tata bahasa, tidak sesuai dengan grammar. Tapi Tuhan tidak melihat apa yang kita ucapkan, tapi Tuhan melihat kesungguhan hati kita berdoa, bermohon untuk keperluan. Ya, saya percaya di masa-masa pandemi ini banyak sekali kita umat Tuhan mengalami kesusahan dan kesulitan. Ajukan permohonan kepada Tuhan, dan saya percaya Tuhan akan mendengar
doamu. Tuhan menjawab doamu. Kenapa? Karena kita adalah orang-orang kudus. Haleluya, haleluya. Sekecil apapun yang kita naikkan kepada Tuhan doa, Tuhan pasti mendengar. Haleluya. Belum lama ini ada jemaat datang kepada saya, Pak Pendeta, saya melakukan perjalanan ke Bali. Tapi waktu sampai di Cirebon, STNK saya dan kunci mobil saya jatuh. Saudaraku, ketika dengar begitu, bagaimana? Apakah saya mau berdoa atau tidak? Bayangkan dari Bekasi ya sampai di Cirebon sana, mereka pas beristirahat, mereka sadar ya kunci mobil itu sudah hilang. Jadi mobil hidup sendiri, saudaraku. Ya, kunci mobil sudah nggak ada dan STNK. Nah, saudaraku, saya diminta untuk berdoa. Bagaimana bisa seperti itu? Sedangkan jalan raya dari Bekasi sampai di Cirebon sana banyak sekali kendaraan besar dan kendaraan kecil. Ya, pasti itu udah hilang. Dan saudaraku, ketika saya diminta untuk doa, saya berdoa. Ya Tuhan, biar STNK itu bisa ketemu. Dan saudaraku, beberapa hari kemudian petugas jalan tol menelepon pemilik STNK itu bahwa mereka temukan STNK itu di kilometer 21. Nah, saudaraku, kita mungkin berpikir ini hal kecil, tapi saudaraku, ini saya katakan hal yang besar. 2 minggu lalu saya berkhotbah di jemaat gereja yang di Grand Wisata. Setelah selesai kebaktian, ada seorang jemaat memberitahukan, Pak Pendeta, doakan, saya punya PPKB hilang, saya nggak tahu di mana. Ya, sudah cari beberapa hari tidak ketemu. Ya, bahkan sudah dilaporkan ke polisi supaya bisa dicari. Ya, nah kalau sudah di kepolisian, mereka bilang bahwa kalau sudah STNK-nya sudah bukan asli, biasanya nanti harga mobilnya akan jatuh. Jadi itulah sebabnya PPKB, kalau tidak ada PPKB mobilnya akan jatuh kalau dijual. Jadi hari Minggu itu dia berdoa supaya diusahakan bisa ketemu, saudara. Hari Minggu dia minta didoakan, Senin PPKB-nya diketemukan. Haleluya, haleluya. Doa kita kepada Tuhan, Tuhan pasti kabulkan permohonan doa kita. Sekecil apapun, saudaraku, kita naikkan doa, Tuhan pasti dengar dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Karena apa? Kita orang-orang yang sudah dikuduskan oleh Tuhan. Sebagai akhir, saya mau beritahukan kepada kita bahwa firman Tuhan buat kita, ya, janji-janji Tuhan dalam Alkitab belum ada yang dibatalkan sampai saat ini. Janji Tuhan masih berlaku. Ibrani 13 ayatnya yang ke-8 katakan, Kristus Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia melakukan mujizat, hari ini juga dia melakukan mujizat. Percaya, haleluya, Tuhan Yesus melakukan kesembuhan 2000 tahun lalu. Sekarang ini juga Tuhan masih melakukan kesembuhan. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus melakukan pemulihan kepada keluarga yang bermasalah, saya percaya hari ini juga Tuhan dapat memulihkan keluarga yang retak. Dan mungkin ada keluarga-keluarga yang sedang menuju kepada kehancuran. Percaya Tuhan Yesus dapat memulihkan keluarga yang sedang mengalami keretakan. Saudaraku, janji Tuhan belum dibatalkan sampai saat ini. Tuhan Yesus masih melakukan pemulihan ekonomi. Saudaraku, ada hari-hari ini orang sedang mengalami kesulitan karena pandemi. Kita tahu bersama-sama Giant bangkrut, saudaraku. Kemudian Garuda Indonesia juga memiliki utang kurang lebih 70 triliun. Ya, dan utangnya sudah begitu luar biasa dan banyak karyawan-karyanya mulai di PHK. Saudaraku, hari-hari ini banyak orang sedang mengalami kesulitan ekonomi.
Saya percaya bila kita pegang janji Tuhan, hidup benar, hidup kudus, Tuhan Yesus dapat melakukan pemulihan ekonomi buat saudara dan saya. Tuhan Yesus berjanji, Dia datang di dunia ini memberikan hidup. Ya, selain memberi hidup, Dia juga memberikan berkat kelimpahan buat kita semua. Syaratnya, mari kita hidup kudus, mari kita hidup benar. Orang benar, orang hidup kudus, Tuhan akan selalu hidup, berdiri untuk menjadi pembela buat kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Saatnya kita mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sebelumnya kita introspeksi diri. Bila kita ada dosa, kita ada kesalahan, kita minta ampun dosa kita. Dan saya mau ingatkan, seperti yang saya khotbahkan tadi, kalau Bapak Ibu belum percaya Yesus, belum lahir baru, dan kemudian belum dibaptis, sebaiknya jangan mengambil tubuh dan darah Tuhan. Karena apa? Hanya ada dua, kutuk atau berkat. Kita sudah dengarkan firman Tuhan pada saat pagi ini. Ada banyak orang yang tidak layak makan tubuh dan darah Tuhan, dan mereka makan dengan keadaan berdosa. Alkitab katakan, tidak sedikit mereka yang sakit, dan banyak juga orang yang meninggal dunia. Kenapa? Karena makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan dengan keadaan yang tidak layak. Jadi saudaraku, mari kita introspeksi diri. Kalau kita ada dosa, kita ada salah, kita minta ampun kepada Tuhan. Biar tubuh dan darah Tuhan ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa buat kedua unsur ini, roti dan air anggur. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu bahwa Alkitab katakan bahwa perjamuan kudus ini kami harus lakukan. Ini perintah Tuhan buat kami. Dengan kami makan tubuh dan darah Tuhan dalam perjamuan kudus, kami mengingat penderitaan Yesus di Kalvari. Haleluya. Kami mengingat akan kasih Tuhan yang luar biasa, Tuhan Yesus. Dan kami percaya dalam tubuh dan darah Tuhan ini ada kuasa, ada mujizat. Ketika kami makan tubuh dan darah Tuhan, maka yang lemah akan dikuatkan, sakit disembuhkan, yang berbeban berat akan mengalami kelegaan. Kuduskan roti yang berbicara tubuhmu, kuduskan air anggur yang berbicara tentang darahmu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa, dan layakkan kami makan tubuh Tuhan dan minum darah Tuhan. Haleluya. Amin. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan tubuh Tuhan dalam nama Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan, sudah makan, lalu berkata, mari angkat tinggi-tinggi cawan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari kita mengucap syukur buat kasih Tuhan, buat pengorbanan Tuhan di kayu salib. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Hidup kami menjadi kudus, hidup kami diubahkan. Dan ke depan Tuhan akan membuka jalan saat tidak ada jalan. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Biar pada bulan Juni ini Tuhan di depan kami, apa saja yang kami kerjakan, Tuhan membuatnya sukses dan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Siapa yang merasa diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini? Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Saudari Eko akan memimpin kita dalam doa. Tuhan, terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami.
Saat ini Tuhan kami akan memberikan yang terbaik bagimu, berkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan memberi, haleluya, amin. Amin, haleluya, sebab sukacita ada di tempat ini. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Kasih dalam Tuhan, biji mata Tuhan, sela-sela Kristus, mari kita bangkit berdiri, kita berdoa, mengakhiri ibadah saat ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih yang besar dari Kristus Yesus Tuhan kita, persekutuan, bimbingan, penyertaan Roh Kudus dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk kedua kali. Kiranya Engkau ya Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku.
bless you.